Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Wanita miskin berbaju kusut tidak diizinkan masuk ke toko mahal. Di hari berikutnya, penjaga pintu bukakan pintu untuknya. Catalina sedang berjalan melalui area komersial ketika dia melihat seorang penjaga pintu menghentikan seorang wanita untuk pergi ke toko pakaian. Dia bertanya kepada wanita itu apa yang terjadi dan menemukan kebenaran yang mengerikan yang membuat Catalina menyusun rencana. Catalina memeriksa teleponnya saat dia berjalan, bertanya-tanya apa yang harus dimakan untuk makan malam ketika keributan beberapa meter di depan menarik perhatiannya. "Bu, saya tidak bisa membiarkan Anda masuk. Maaf, ini toko kelas atas. Kunjungi target atau apalah," kata seorang penjaga pintu kepada seorang wanita dan kembali ke toko. Bahu wanita itu jatuh karena kekalahan, jadi dia mulai berjalan pergi. Sesuatu tentang kata-kata penjaga pintu membuat Catalina salah jalan dan dia tidak bisa melepaskannya. Dia berlari ke wanita itu sebelum dia bisa pergi. "Hai, apa yang terjadi di belakang sana?" tanya Catalina. Wanita itu mendongak kaget dan air di matanya membuat Catalina hampir mendidih karena marah. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. "Pria itu tidak mengizinkanku masuk ke toko," dia mengungkapkan dan menelan ludah. Lalu dia menunjuk ke pakaiannya dan mengangkat bahu. "Karena rupanya aku bukan tipe pelanggan yang masuk ke toko itu." Memang dia tidak mengenakan pakaian paling mahal di dunia. Bajunya tampak tua dan usang tapi bersih. Celana panjangnya dapat diterima meskipun terlalu besar untuknya, yang menunjukkan bahwa dia mendapatkannya bekas atau dijual. Namun bagi Catalina, apa yang dikenakan wanita itu bukanlah dasar untuk menolaknya. Catalina memejamkan matanya, amarah mendidih di dalam dirinya. Tidak ada yang pantas diperlakukan seperti itu, apapun yang terjadi. Sementara sebagian besar toko memiliki hak untuk menolak layanan di negara ini, tampaknya dia tidak adil bagi mereka untuk menolak seseorang hanya karena penampilan mereka. "Siapa namamu?" dia bertanya pada wanita itu, matanya menunjukkan kebaikannya. "Marta." "Biarkan saya menanyakan sesuatu yang lain," lanjut Catalina. "Mengapa kamu ingin pergi ke toko itu? Aku bisa merekomendasikan beberapa tempat dengan pakaian indah yang tidak akan pernah memperlakukan seseorang seperti mereka." Marta menggelengkan kepalanya. "Putri saya telah berjalan di jalan ini selama bertahun-tahun dan bermimpi memiliki gaun dari toko itu. Saya sudah menabung sejak lama dan akhirnya saya punya cukup waktu untuk pesta promnya. Saya perlu membelikannya gaun di sana. Saya tidak peduli apa yang dipikirkan penjaga pintu atau karyawan lain tentang saya. Ini semua tentang putri saya. Dia pantas mendapatkannya. Saya kehilangan suami saya belum lama ini dan dia adalah gadis ayah seperti itu," jelasnya. Matanya penuh dengan air mata lagi. Kata-kata Marta membawa Catalina di masa kecilnya. Situasinya tidak sama karena orang tuanya selalu menghasilkan uang yang relatif baik, tetapi mereka terlalu sibuk dan sering absen dari hidupnya. Ketika kakeknya meninggal, dia tidak bisa dihibur. Dia adalah sahabatnya dan orang yang mendorongnya untuk memperjuangkan apa yang benar. Itulah sebabnya dia menjadi pengacara hak-hak sipil dan pindah ke Washington DC. Pengacara dalam dirinya juga yang menariknya ke konfrontasi antara wanita cantik pekerja keras ini dan penjaga pintu yang kejam. Catalina mengangguk dan menyampaikan kesedihannya kepada Marta dengan tepukan di bahunya. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. "Kamu tahu, kamu ikut denganku," desaknya.
meraih lengan Marta dan menyeretnya pergi. Keesokan harinya, Catalina mengantar Marta ke toko. Dia parkir di tempat di depan dan mereka berdua turun dari mobil. Marta berjalan ke pintu dan penjaga pintu yang sama tersenyum padanya, membuka pintu dengan tergesa-gesa untuk mengantarnya ke toko. Catalina menyeringai nakal pada pertukaran karena teman barunya tidak terlihat seperti kemarin. Marta mengenakan setelan segar yang dipinjamkan Catalina kepadanya. Rambut dan rias wajahnya dilakukan secara profesional dan jelas bahwa penjaga pintu tidak mengenali wanita yang dia perlakukan dengan buruk hari sebelumnya. Catalina tersenyum pada penjaga pintu saat dia masuk ke toko dan dia memperhatikan saat Marta memilih gaun demi gaun, mencoba memutuskan mana yang paling disukai putrinya. Dia memberikan beberapa saran, tetapi pada akhirnya Marta membuat keputusan akhir dan membayar penuh gaun itu. Sekali lagi, penjaga pintu tersenyum cerah ketika dia membuka pintu bagi mereka untuk berjalan keluar dan bukannya mengabaikannya. Catalina berhenti. "Marta, tolong tunggu sebentar," katanya kepada teman barunya. Marta membawa sebuah kotak besar berisi gaun yang baru saja dibelinya. Mereka saling tersenyum dengan sadar dan berbalik ke penjaga pintu. "Apakah kamu ingat dia?" Maaf Bu, tidak," jawabnya kebingungan terlihat jelas di wajahnya. "Kamu melarangnya datang ke tokomu kemarin. Dia punya uang untuk membeli sesuatu, tapi kamu menolaknya begitu saja. Sekarang kamu hanya tersenyum pada kami seolah-olah kamu tidak melakukan kesalahan," kata Catalina, berusaha untuk tidak terdengar menuduh. Maafkan aku tidak." Dia tidak menginginkan permintaan maaf, sela Catalina, tetapi Marta memutuskan untuk turun tangan. "Saya tidak meminta Anda untuk meminta maaf. Saya hanya ingin Anda berbuat lebih baik agar toko ini menjadi lebih baik. Karena saya berhak berbelanja di sini. Saya punya uang untuk membeli sesuatu di sini. Tetapi Anda menolak saya hanya karena pakaian saya. Itu tidak adil. Dan saya berharap itu tidak terjadi lagi," kata Marta dengan suara setenang mungkin. "Maaf," ulang penjaga pintu, menundukkan kepalanya karena malu. Catalina tersenyum, memperhatikan bahwa beberapa karyawan lain mendengar percakapan mereka. Wajahnya berseri-seri pada kebanggaan yang dia rasakan untuk teman barunya. Tulang punggung dan ketenangannya sangat mengesankan. Dia tidak ingin menuduh pria itu melakukan kesalahan. Dia tidak ingin hal itu terjadi lagi padanya atau orang lain. Berjuang untuk apa yang benar tidak selalu melibatkan pertarungan yang sebenarnya. Terkadang itu hanya menunjukkan kekuatan untuk memperbaiki ketidakadilan. "Ayo pergi Catalina, gadisku harus bersiap-siap untuk promnya." Marta menoleh ke tempatnya yang tersenyum dan mereka berdua masuk ke mobilnya. Putrinya menangis ketika dia membuka kotak itu dan menemukan sebuah gaun cantik di dalamnya. Dia adalah yang berbusana terbaik di acara itu, tetapi yang terpenting dia adalah yang paling bahagia karena ibunya telah memberinya kejutan yang luar biasa. Setelah itu, Catalina memberi Marta pekerjaan yang lebih baik di kantornya dan menyaksikan temannya menaiki tangga perusahaan seperti seorang juara. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Berjuang untuk apa yang benar tidak harus melibatkan perkelahian. Marta dan Catalina menunjukkan kepada penjaga pintu betapa salahnya dia hari sebelumnya dengan hanya menunjukkan biasnya. Sebaiknya jangan menghakimi orang, apapun situasinya. Penjaga pintu mengusir Marta karena penampilannya, pakaiannya yang lusuh, tetapi dia mendapat pelajaran ketika dia kembali keesokan harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.